Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang anak laki-laki, 6 tahun, dirawat di ruang anak dengan keluhan batuk, demam dan sesak napas. Berdasarkan pengkajian dan analisis data, ditemukan masalah keperawatan, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Intervensi keperawatan adalah fisioterapi dada. Pada saat melakukan fisioterapi dada, perawat melakukan perkusi pada dada atau punggung anak. Bagaimana cara melakukan tindakan tersebut? Teknik pemukulan ritmik dengan telapak tangan yang melekuk. B. Melakukan pemukulan dengan telapak tangan terbuka lebar. C. Melakukan getaran menggunakan telapak tangan. D. Mengganjal bantal sebelum diperkusi. E. Menggunakan alat khusus. Jawaban A. Teknik pemukulan ritmik dengan telapak tangan yang melekuk. Pembahasan. Dengan teknik perkusi tangan, melekuk lokasi pukulan lebih fokus atau tepat dan tindakan ini tidak mengakibatkan anak kesakitan seperti jika kita melakukan perkusi dengan telapak tangan terbuka. Pemukulan ritmik pada dinding dada dan punggung tujuannya melepaskan lender atau sekret yang menempel pada dinding pernapasan dan memudahkan mengalir ke tenggorokan. Hal ini memudahkan anak mengeluarkan lendirnya. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang anak perempuan 7 tahun, dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak napas, hasil pengkajian. Retraksi dada, frekuensi napas 30 kali menit, tampak menggunakan otot-otot bantu napas. Masalah keperawatan yang ditegakkan adalah perubahan pola napas berhubungan dengan penurunan ekspansi paru. Anak mendapatkan terapi oksigen dengan nasal kanul. Apakah hal prioritas yang perlu diperhatikan saat prosedur tersebut berlangsung? A. Posisikan tidur anak senyaman mungkin. B. Mempertahankan lingkungan agar tidak berisik. C. Perhatikan botol humidifier jangan sampai kosong. D. Pasang pengumuman di pintu kamar, pasien perlu istirahat. E. Anjurkan orang tua agar segera melapor jika oksigen sudah habis. Jawaban C. Perhatikan botol humidifier jangan sampai kosong. Pembahasan. Botol humidifier berisikan aquabides yang berfungsi untuk melembabkan oksigen saat dialirkan ke sistem pernapasan. Hal ini dapat mencegah terjadinya iritasi akibat aliran oksigen yang memiliki sifat kering. Oleh karena itu, selama prosedur pemberian oksigen botol humidifier harus terisi aquabides sesuai dengan batasan atas maupun bawah yang tertera pada botol. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang bayi perempuan, 8 bulan, dirawat di ruang anak dengan keluhan diar cair sebanyak 6 kali dan muntah, hasil pengkajian. Mukosa bibir dan mulut kering, cubitan kulit perut kembali lambat, berat badan 6 kg, mata cekung. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Mengukur berat badan harian. B. Mengkaji turgor kulit. C. Memeriksa nilai elektrolit. D. Mengobservasi tetesan infus. Memantau asupan dan haluaran. Jawaban A. Mengukur berat badan harian. Pembahasan. Bayi dan anak-anak yang lebih kecil akan mengalami kehilangan cairan yang tidak tampak. Mengukur berat badan harian adalah cara yang paling akurat untuk mengukur peningkatan atau kehilangan cairan pada bayi dan anak. Memantau asupan dan haluaran, memeriksa nilai elektrolit, mengkaji turgor kulit merupakan intervensi penting, namun tidak dapat mengukur atau menghitung kehilangan cairan yang tidak tampak. Soal nomor 4 P3K Perawat. Balita laki-laki, 2,5 tahun, dirawat di ruang anak dengan kejang demam. Hasil pengkajian. Saat ini muncul kejang. Suhu 38 derajat Celcius. Orang tua cemas melihat kondisi anak. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Memakaikan pakaian yang ringan. B. Mengamati dan mendokumentasikan aktivitas kejang. C.
Menyingkirkan semua objek yang berbahaya dekat anak. D. Membiarkan kejang terjadi dan berakhir tanpa gangguan. E. Membaringkan anak pada miring dan tetap bersama anak. Jawaban E. Membaringkan anak pada miring dan tetap bersama anak. Pembahasan, prioritas dalam menangani anak kejang adalah menjamin keamanan dan perlindungan dari cedera, dengan posisi anak ditidurkan miring dan dapat mencegah anak dari aspirasi cairan atau sisa makanan yang dapat masuk ke dalam paru-paru saat kejang. Dengan ditemani orang tua saat anak mendapat serangan kejang, orang tua dapat mengobservasi dan mendokumentasikan kejadian kejang tersebut sehingga dapat dilaporkan kepada dokter sebagai data yang dibutuhkan untuk menentukan terapi. Soal nomor 5 P3 Kaprawat, seorang balita laki-laki, 5 tahun, dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan diare. Hasil pemeriksaan, tampak rewel, anak tampak harus minum lahap, mata cekung, frekuensi nadi 110 kali menit, frekuensi napas 29 kali menit. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Rujuk segera ke rumah sakit. B. Beri antibiotik. C. Beri vitamin. D. Beri cairan. A. Beri oralit. Jawaban D. Beri cairan. Pembahasan. Di dalam kasus terdapat data yang menjadi kritikal dalam menjawab pertanyaan yaitu balita tampak rewel, balita tampak harus minum lahap, mata cekung. Soal nomor 6 P3 Kaprawat, batita laki-laki, 2 tahun, dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan buang air besar cair. Hasil pengkajian, letargi, tampak lemas, tidak mau minum, mata cekung, tubitan kulit perut kembali lambat, frekuensi napas 35 kali menit, suhu 38 derajat Celcius. Apakah klasifikasi masalah yang terjadi pada kasus tersebut? A. Diare. B. Diare persisten berat. C. Diare tanpa dehidrasi. D. Diare dengan dehidrasi berat. E. Diare dengan dehidrasi ringan. Jawaban D. Diare dengan dehidrasi berat. Pembahasan. Di dalam kasus terdapat data yang menjadi kritikal dalam menjawab pertanyaan yaitu batita tampak lemas dan tidak mau minum, kesadaran anak letargi, mata cekung, kubitan kulit perut kembali lambat. Hal tersebut sesuai dengan dasar manifestasi yang menunjukkan masalah diare dehidrasi berat adalah terdapat 2 atau lebih tanda-tanda berikut: letargis atau tidak sadar, mata cekung, tidak bisa minum atau malas minum, cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3 Kaprawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya.